이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. PT Freeport Indonesia ekspedisi pertama pada tahun 1936, ekspedisi Kartens oleh A.H. Collins, F.J. Wiesel, dengan geolog Jean-Jacques Dossy merupakan kelompok luar pertama yang mencapai Gunung Gletser, Wijaya Wijaya, dan menemukan Ertsberg. Pada tahun 1963, ekspedisi Freeport oleh Forbes Wilson dan Delphine untuk menemukan kembali Ertsberg. Pada tahun 1967, penandatanganan kontrak karya yang pertama yang merupakan salah satu pionir PMA untuk jangka waktu 30 tahun setelah beroperasi. Pada tahun 1972, memulai produksi penambangan dan pengolahan biji, pengapalan konsentrat dilakukan pada tahun berikutnya. Pada tahun 1991, penandatanganan kontrak karya yang kedua yang merupakan pembaharuan kontrak karya yang pertama untuk jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun. Di tahun 1995, penyelesaian pembangunan Kota Kuala Kencana di dataran rendah, suatu fasilitas dan sarana prasarana pendukung operasi produksi penambangan. Pada tahun 1996, memulai dana kemitraan 1% dari penjualan perusahaan bagi pengembangan masyarakat lokal yang dikelola institusi masyarakat, tambahan dari program CSR yang dilakukan langsung oleh perusahaan. Berikut di tahun 1997, penyelesaian dan pengoperasian PT Smelting di Gersik, Jawa Timur, fasilitas pemurnian yang dihasilkan katoda tembaga pertama di Indonesia, rata-rata 40%, produksi konsentrat perusahaan dimurnikan di smelter ini. Di tahun 2004, memulai investasi proyek pengembangan bawah tanah sebagai kelanjutan dari tambang terbuka Grasberg yang berakhir di tahun 2018. 9 miliar telah diinvestasikan dan tambahan 20 miliar akan diinvestasikan sampai dengan 2041. Kita lanjut 2018. Pendatangan izin usaha pertambangan khusus yang merupakan perubahan bentuk dan perpanjangan usaha pertambangan sampai dengan 2041, 51,24% saham perusahaan dimiliki oleh pihak nasional Indonesia. Memulai pembangunan tambahan fasilitas pemurnian tembaga dan fasilitas pemurnian logam berharga. Budaya yang harus dipertahankan oleh perusahaan atau organisasi yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, etika kerja yang kuat, inovasi dan pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi dan keterbukaan, dukungan pada karyawan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan terakhir pengambilan keputusan berbasis data. Memiliki budaya yang berfokus pada nilai-nilai itu dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk tetap sustainable atau berkelanjutan dalam jangka panjang. Budaya yang baik dalam perusahaan yaitu yang pertama keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi, etika kerja yang kuat, dan yang ketiga kolaborasi dan tim kerja yang solid, yang keempat pengembangan karyawan. Namun menurut saya budaya yang tidak baik yaitu kurangnya transparansi, diskriminasi atau ketidakadilan, kurangnya dukungan dari manajemen, dan ketidakcukupan fasilitas atau lingkungan kerja yang tidak aman.